Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, ternyata Al-Quran telah mengabadikan tingkah laku kaum Yahudi yang bodoh tapi berlagak pintar. Itulah kelakuan bangsa Yahudi. Satu bangsa yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu mendurhakai nabi-nabi yang Allah kirimkan tanpa putus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka Bani Israel, keturunan Israel, sebutan untuk Nabi Yakub dan ahli kitab. Namun dari 12 nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan tanpa putus kepada mereka, yaitu bangsa Yahudi, tetap saja mereka bangsa pembangkang, sombong, bebal, bahkan mereka adalah bangsa yang bodoh. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi-nabi yang pernah tinggal dan lahir di Palestina. Inilah alasan mengapa Palestina juga disebut dengan negeri para anbiya. Dengan banyaknya nabi yang dibersamai bangsa Yahudi, harusnya menjadikan mereka bangsa yang saleh dan bertakwa. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka justru menjadi bangsa munafik yang memusuhi nabi-nabi mereka sendiri. Mereka bangsa yang mengetahui kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Akan tetapi mereka tidak mau membenarkan dan justru memusuhi Nabi Muhammad hanya dikarenakan Nabi terakhir ini yang mereka tunggu-tunggu sebagai penyelamat bukan lahir di tanah para nabi, yaitu tanah Palestina. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW lahir di tanah Mekah, Arab Saudi. Kebodohan dan kesombongan bangsa Yahudi juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 137, yakni saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari kerajaan Fir'aun. Tetapi mereka justru meminta Nabi Musa membuatkan berhala, sehingga Nabi Musa menyebut mereka kaum yang bodoh. Dan kami menyeberangkan Bani Israel melintasi laut itu dengan selamat ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka." Lalu Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh." Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan juga kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, ataupun ketika Nabi Musa membelahkan Laut Merah melalui mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Mereka dihadapkan pada situasi yang sulit jika terus lari terhalang oleh laut. Sedangkan jika kembali, pedang musuh siap untuk menghunus Bani Israel. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya dengan memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel melewati air laut yang terbelah, belahan itu kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya dalam gulungan ombak yang besar. Kisah tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Kulzum disebutkan pula dalam Perjanjian Lama. Setelah Musa dan Bani Israel selamat sampai ke seberang Laut Kulzum, yaitu daerah sekitar tanah Arab yang terletak di ujung benua Asia di bagian barat daya, mereka pun meneruskan perjalanannya bersama dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Maka sampailah mereka ke suatu negeri yang penduduknya masih menyembah berhala.
Melihat keadaan yang demikian, ingatan mereka kembali kepada adat kebiasaan dan kepercayaan nenek moyang mereka yang biasa mereka kerjakan bersama-sama dengan Fir'aun, menyembah binatang, patung, batu, dan sebagainya. Karena itu dengan spontan mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dibuatkan berhala kepada mereka. Maka Nabi Musa pun menjawab, "Kalian itu sangatlah bodoh." Seperti itulah bangsa Yahudi, meski Nabi Musa telah menyelamatkannya dari kebengisan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tetap bodoh dan juga sombong, padahal mereka adalah golongan yang rendah dan kurang pengetahuannya. Hampir tidak ada cendekiawan berasal dari mereka. Semua cendekiawan berasal dari penduduk Mesir asli turunan bangsawan. Kebanyakan Bani Israel pada waktu itu hidup sebagai rakyat biasa, pekerja kasar, bahkan banyak hidup sebagai budak yang dipaksa membangun piramida dan kuburan-kuburan raja-raja. Karena keadaan mereka yang demikian, timbul sifat apatis di antara mereka. Tidak ada cita-cita untuk membebaskan diri dari perbudakan Fir'aun. Tidak ada keinginan yang kuat untuk merdeka. Tidak ada sikap yang tegas dan cita-cita yang kuat pada diri mereka. Hal ini terlihat pada reaksi, tindak tunduk, dan sikap mereka dalam menerima ajakan Nabi Musa. Sedikit saja halangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Dengan spontan, mereka menyatakan rasa putus asa kepada Musa, bahkan menyatakan lebih suka hidup diperbudak dan penindasan oleh Fir'aun. Sikap Bani Israel terhadap ajakan Nabi Musa untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka tidak berbeda dengan sikap mereka terhadap ajakan Nabi Musa untuk mengikuti agama yang benar. Sekalipun Nabi Musa telah menerangkan dengan baik dan jelas agama tersebut, sehingga mereka memahami dan mengikutinya, namun begitu mereka melihat patung, orang yang menyembah berhala, orang yang memuja dewa-dewa, dan segala macam bentuk kemusyrikan lainnya, ingatan mereka kembali kepada kepercayaan mereka terdahulu. Karena itu, mereka dengan spontan meminta kepada Musa agar dibuatkan berhala untuk sembahan-sembahan mereka. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan juga Al-Quran membantah orang Yahudi akan jadi penghuni surga. Orang-orang Yahudi mengklaim hanya merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 111, Allah berfirman, mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, hai Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Dalam tafsir Tahlili Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani masing-masing menganggap bahwa tidak akan masuk surga kecuali dari golongan-golongan mereka. Untuk menolak dan membatalkan anggapan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan bahwa anggapan mereka itu hanyalah angan-angan yang timbul dari khayalan mereka saja. Salah satu yang membuat orang-orang Yahudi akan didapatkan azab Allah dan tidak berhak atas surga adalah karena mereka hidup di dunia dengan tamak dan juga kekejaman. Maka infografis Al-Quran membantah bahwa orang-orang Yahudi akan menjadi penghuni surga. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang kebodohan bangsa Yahudi yang berlagak pintar, sedangkan Al-Quran telah mengabadikan tentang tingkah laku Yahudi yang bodoh tersebut. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.